manajer atau tim saya kok kayak pemadam kebakaran ya. Ada masalah baru dipadamin dan baru diselesaikan. Nah, ada yang mengalami hal yang sama nggak ya? Ini berawal dari curhatan teman-teman manajer, CEO, klien-klien kami, atau pemilik bisnis yang mampir ke kami. Kenapa ya tim kita tuh kayak pemadam kebakaran? Ada masalah baru diselesaikan. Sebelumnya ya adem ayem saja. Bahkan ada yang merasa tidak ada masalah di pekerjaannya, sehingga merasa baik-baik saja. Namun di akhir bulan baru berasa segala sesuatunya tuh kok nggak tercapai ya. Dan yang terjadi di kita, akhirnya manajer, kita sendiri, atau tim kita merasa kewalahan dan rasanya kok capek ya. Halo, kita dari Human Plus Institute. Kita adalah lembaga konsultan SDM, manajemen, dan juga training. Di channel ini, kita akan sering berbagi pengalaman keberhasilan di lapangan tentang produktivitas, manajerial, dan juga pengembangan diri. Supaya semangat buat konten, please subscribe ya. Ketika kita merasa kewalahan, dikejar pekerjaan sana sini, mungkin tandanya kita belum bisa mengatur pekerjaan itu dengan baik. Kita butuh sebuah sistem sebenarnya yang sederhana yang membantu kita untuk meningkatkan produktivitas dan menjalani hidup dengan rileks ya, jauh lebih rileks. Meskipun pekerjaan itu sangat banyak. Video kali ini kita akan beri tips singkat untuk teman-teman bisa membuat planning dan eksekusinya. Kalau kita melihat pertandingan sepak bola di mana pemain sudah memasuki lapangan sepak bola, riuh penonton tuh sudah teriak-teriak hore gitu dan menyapa klub masing-masing. Apa kemudian pelatih dan pemainnya terus berkumpul kemudian bilang, kita diskusi dulu nih. Apa ya planning kita untuk menghadapi lawan itu apa ya? Strategi apa yang akan kita pakai? Tampaknya tidak ya. Pastinya mereka langsung bertanding. Karena pembuatan planning dan strategi serta latihan-latihan itu sudah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk tips planning sebenarnya ada di next video, nanti teman-teman bisa cek saja ya. Dan kali ini kita akan bahas 2 langkah sederhana untuk bekerja sesuai dengan fungsi atau perannya kita. Yang paling pertama adalah pentingnya melakukan selektif, mana yang prioritas. Karena orang cerdas itu mampu membuat prioritas dengan jelas dan merampungkan dengan cepat. Ini akan mengalahkan dengan orang pandai yang banyak bicara dan berencana tanpa banyak melakukan tindakan. Biasanya memang namanya prioritas adalah hal yang gak enak, sangat gak enak. Itu bisa kelihatan besar, kelihatan jelek, susah. Tapi memang kuncinya adalah jangan dipandangi saja, jangan dilihat saja bahwa tugasnya kok banyak ya, tugas yang prioritas kok berat ya. Tapi segera dilakukan. Kuncinya memang disiplin diri untuk segera menuntaskan. Karena sejatinya yang kita kalahkan adalah bukan pekerjaannya, tapi kitanya, diri kita yang kita taklukkan. Nah, yang berikutnya, tadi kalau kita sudah tahu prioritas pertama, utama kita, kerjakanlah sebisa mungkin itu di pagi hari, karena kita masih mempunyai energi yang cukup baik. Dan efek tuntas di pagi hari, tadi akan terciptanya hormon endorfin, akhirnya kita jadi bahagia sepanjang hari. Dan hormon tadi membuat kita senang, percaya diri, dan akhirnya kita sangat pede menghadapi hari-hari selanjutnya. Dan memang tentunya bantu tim kita merencanakan kegiatannya. Jangan sampai kegiatan tim kita berbeda dengan prioritas kita. Dan buat semacam kayak daily activity plan ya, teman-teman bisa pakai itu. Nah, yang kedua adalah segera bertindak. Orientasinya adalah sebuah tindakan. Ketika kita fokus pada proses, sebenarnya kita happy saja kok, karena akan banyak yang kita selesaikan. Tapi sewaktu kita fokus sama hasil, kita tuh jadi lelah loh. Nah, seperti halnya kita bertanding sepak bola. Kalau kita fokus sama hasil, akhirnya kita hanya sibuk melihat papan skor. Kok papannya nggak gerak-gerak ya? Nah, akhirnya kita jadi lelah sepertinya. Dan kegagalan menjalankan tugas ini banyak persoalan yang ada di banyak teman-teman yang ada di sini. Dan mereka di luaran sana memang akhirnya banyak bicara, rapat nggak efektif. Mungkin banyak banget rapatnya tapi nggak efektif.
dan tidak seorang pun yang melakukan pekerjaannya sampai meraih hasil yang diinginkan. Jadi terakhir tipsnya adalah buatlah sebuah kebiasaan kita dan tim kita untuk mereview kegiatan tadi sehingga kita mempunyai sebuah irama akuntabilitas. Dan jangan lupa terus latihan dan latihan. Karena kita dibentuk oleh apa yang berulang kali kita lakukan. Oleh karena itu keunggulan bukan suatu tindakan tapi sebuah kebiasaan. Boleh tulis juga di komen mau pembahasan apa ya untuk next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.